Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiril Mukminin, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Insan Cendekia Madani, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 SD dengan topik pembahasan halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istidadan. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uudan. Oke. Baik, terima kasih Adipah sudah memimpin tadi. Oke, di antara kalian ada yang mau pimpin doa hari ini? Saya, Pak. Silahkan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita doa bersama-sama. Sikap berdoa. Doa dimulai. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Alhamdulillah lengkap sudah ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi juga diawali juga dengan salam. Salam itu adalah doa. Menebarkan salam adalah menebarkan doa. Saling mendoakan sesama muslim ya. Baik, Ustadz mau tanya dulu nih. Kabar kalian bagaimana hari ini? Baik, sehat? Ada yang merasa sakit? Enggak, semuanya sehat? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Bapak belum nih. Ya nggak apa-apa. Semuanya sudah sehat, sarapan berarti siap untuk belajar ya? Siap. Baik. Ustadz, sebenarnya Ustadz tadi juga sarapan sih. Ya, sarapan sesuatu yang menurut Ustadz itu sangat tidak biasa. Ada yang tahu nggak sarapan apa? Ustadz sarapan burger. Ada yang suka burger di sini? Suka semuanya? Suka, Pak. Masya Allah. Oke. Kapan-kapan kita sarapan bareng burger ya? Siap. Ya. Ya, Ustadz sarapan burger. Tapi ketika Ustadz mau makan, nah ini yang membuat Ustadz gak jadi sarapan. Padahal udah siap sarapannya. Ustadz kok jadi ragu ya? Sebenarnya burger itu boleh dimakan atau enggak sih? Boleh. Boleh? Yakin boleh? Siapa yang yakin boleh? Bener nih? Iya. Oke, kalau gitu coba kita simak video berikut ya. Ini Ustadz percepat ya. Jadi intinya dia mau menceritakan tentang industri fast food. Ya. Makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini ada 3 hal atau 2 hal yang menjadi concern. Kenapa? Makanan ini sebenarnya tujuan utamanya itu bukan kesehatan, tapi bisnis. Kalau makanan kan identiknya harusnya kan untuk menyehatkan badan kan. Tapi ini identiknya dengan bisnis tujuan utamanya. Kenapa? Karena dia nggak butuh profesional untuk menangani makanan itu. Siapapun
orang-orang yang mau bekerja untuk menjadi karyawan dari perusahaan-perusahaan restoran ini bisa. Semuanya bisa menyajikan. Bahkan Adipa mungkin bisa bikin sendiri ya. Dengan bahan-bahan yang sudah jadi ya. Nah, seperti itu. Pertama, jadi makanan ini ditangani oleh orang-orang yang mungkin tidak kompeten dalam hal kesehatan. Ya enggak? Karena banyak orang-orang lulusan SMA atau apa, dia belum punya sertifikat koki tapi udah bisa ngeracik makanan ini. Jadi pelayan di restoran-restoran itu. Sehingga yang ngeracik mungkin belum tahu tentang kadar higienis itu bagaimana standarnya. Gizi yang seimbang tuh bagaimana? Enggak, yang penting enak, micinnya banyak, ya kan? Cepat disajikan, bentuknya menarik, kasih saus yang banyak gitu ya. Nah, gitu. Itu satu. Oke ya. Yang kedua, bahaya makanan fast food itu lebih berat atau lebih bahaya daripada rokok. Daripada, kecuali rokoknya dimakan juga ya. Ya, lebih bahaya ini. Kenapa? Karena ini faktor terbesar orang mengalami diabetes. Ya, obesitas ataupun stres karena pola makan yang tidak teratur. Nutrisinya maksudnya tidak teratur, sehingga banyak hal-hal yang terjadi pada orang-orang itu mengalami hal yang tidak diinginkan dalam kesehatan. Itu dua. Pasti ya, kalau ini nggak ada debat lah. Nah, yang ketiga masalahnya, di Islam makanan yang membahayakan itu halal apa haram? Ini membahayakan atau tidak? Rokok haram nggak? Hah? Rokok bahkan debat sebagian besar mengharamkan karena itu merusak badan kita, ya kan? Badan penggunanya. Katanya ini lebih bahaya daripada rokok. Berarti lebih haram mana? Lebih haram yang mana? Kita bahas nanti. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Selama ini kalian perhatikan nggak apa yang kalian makan? Enggak terlalu, Pak. Makanan resto ICM menurut kalian halal apa haram? Halal. Apa yang membuat kalian yakin? Hah? Sehat. Dengan membaca bismillah. Yakin? Yakin, Pak. Kalian tahu ayam yang kalian makan di restoran ICM itu disembelihnya di mana? Di ICM? Di luar? Di pasar. Di pasar? Di resto. Bagaimana bisa memastikan kalian bahwa ayam-ayam itu disembelih dengan bacaan basmalah? Atau kalau nggak pakai basmalah, boleh makanan itu dimakan, ayam itu? Harus apa enggak? Pakai bismillah. Nah, ini dia. Jadi harus kritis. Jangankan fast food tadi ya, yang jelas-jelas ada dampak buruknya terhadap badan. Ayam yang kita makan sehari-hari pun juga harus kita pertanyakan, halal enggak? Haram enggak? Apalagi kalau ada makanan teman di sini nih. Ini makanannya halal. Udah dipotong pakai bismillah ayamnya, ya kan? Udah digoreng mateng, enak, fresh. Tapi punya teman kita, boleh dimakan? Nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Izin dulu. Karena bukan punya kita. Kan udah dipotong pakai bismillah. Sama aja kayak mencuri. Oke, lihat. Halal dan haram. Nih. Hari ini tujuan kita cuman ini. Kalian bisa menjelaskan pengertian halal dan haram. Pengertian halal dan haram. Bisa menjelaskan. Artinya gimana tuh? Kalau ditanya halal itu apa? Kalian bisa menjelaskan. Kemudian menyebutkan sumber hukumnya. Berarti apa yang dimaksud? Sumber hukum. Al-Quran, hadis, dalilnya. Nah, sederhananya gitu. Kemudian mampu memilih makanan atau minuman yang halal.
Tadi semua kriterianya, bahan-bahannya halal, pakai bismillah, tapi bener nggak itu halal sepenuhnya? Ternyata ada hal-hal lain yang membuat dia menjadi haram. Nah, tuh. Serta memahami kewajiban menjaga kehalalan. Bahkan ya, ada orang yang dari kecil dia menjaga tidak membeli apapun di supermarket ataupun di pasar. Dia tanam sendiri sayurannya. Lauknya dia tanam sendiri, dia pelihara sendiri ayamnya. Dia ternak sendiri untuk menjaga itu. Sampai segitunya. Ya kan? Mungkin kita nggak perlu sampai seperti itu, tapi minimal kita bisa memahami lebih jauh lagi sebelum kita makan. Memastikan dulu ini boleh dimakan atau tidak. Ini baik atau tidak, ini halal atau tidak. Nah, untuk itu, sebelum Ustadz jelaskan lebih jauh lagi, Ustadz mau ajak kalian untuk berdiskusi dengan kalian sendiri. Cari referensinya sendiri, boleh buka laptop. Ustadz kasih nanti waktu 15 atau sampai 30 menit. Kalau dirasa cukup, nanti kita akan debat. Ustadz akan bagi 4 kelompok. 4 kelompok. Coba berhitung dari sini. 1 Kelompok 1 semuanya di sini. Ayo. Kelompok 1 semuanya di sini membuat duduk saling berhadapan-hadapan ya, membuat duduk diskusi ya. Ayo. Mejanya diatur. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke, Ustadz punya kertas ya. Masing-masing kelompok Ustadz kasih 1 kertas. Ini kertas ini fungsinya untuk merangkum semua apa yang kalian perlu untuk diskusi. Nanti debatnya adalah Ustadz punya kartu. Nah, ini dia. Kartu ini ada 2 warna. Warna biru artinya kalian setuju atau boleh. Warna merah artinya kalian tidak setuju atau nggak boleh. Nah, kertas itu buat nyari apa? Laptop itu buat nyari apa? Kalian cari bahan. Cari bahan. Ada 5 topik inti yang harus kita debatkan. Ya. Ada 5 topik inti yang harus kita debatkan. Yang pertama tulis. Ayam goreng. Tulis. 1. Ayam goreng. Tulis. Ayam goreng sudah. Yang kedua, mie instan. Mie instan. Yang ketiga, ubur-ubur. 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 Ayo. Yang keempat, nah nanti tadi yang kita bahas, burger. Burger. Oke. Yang kelima. Tahu yang kelima? Udah semua belum? Udah semua belum? Yang kelima, minuman soda. Lihat, masing-masing kelompok punya 2 kartu. Ya, 2 kartu. Artinya kelompok kalian punya masing-masing kelompok 2 kartu warna, maksudnya punya 2 warna kartu, warna merah dan warna biru. Saya jelasin warna aja dulu. Biru itu artinya setuju atau mendukung ya. Merah artinya menolak atau menentang. Ya, jadi
Sederhananya, ayam goreng halal. Kenapa? Sebutin dalilnya, ayatnya apa, alasannya apa. Haram, ayam goreng haram. Kenapa? Nah, begitu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, coba dikerjakan. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Kelompok pertama. Coba angkat yang warna biru. Yang warna biru. Kita lihat ya. Coba jelaskan tentang ayam. Perkenalkan, nama saya Kenzi, ada dari Hidayat. Dari kelompok. Dari kelompok 1. Lihat teman-teman. Halal jika hewan ayamnya disembelih atas nama Allah dan disebut dengan baca basmalah. Dengan membaca basmalah. Ya kan? Ayamnya halal katanya. Ayam itu halal. Maksudnya ayam yang selama ini kalian makan halal apa haram? Halal ya? Halal, karena bacanya dengan bismillah. Oke, coba siap-siap. Kelompok B. Ayo, warna merah. Katanya halal. Bener nggak ayam halal? Coba berdiri. Namaku siapa? Siap ya? Kasih sana tuh. Nah, kasih sana tuh. Ayamnya haram. Kenapa haram? Saya tegaskan ayam goreng itu haram karena tidak semua ayam goreng itu disembelih dengan menyebutkan nama Allah dan digoreng dengan bahan-bahan yang halal. Dalil Al-Maidah ayat ketiga. Tuh ada dalilnya. Disangga nggak? Disangga nggak? Dilawan nggak? Lawan lah. Coba. Setuju. Kan saya bilang jika hewan yang disembelih atas nama Allah dan menyebut basmalah. Pastikan lagi ayam yang kamu makan tadi pagi. Oke nih, katanya ayam itu nggak semuanya halal ya kan? Karena nggak semuanya kita tahu bahwa ayam itu dibacain bismillah atau enggak. Kalian semua yang nggak disebut kelompoknya, siapa yang sepakat dengan yang kelompok 1 bahwa itu halal? Ada? Yang sepakat bahwa ayam itu haram ada? Loh, nggak ada yang sepakat ini, nggak ada yang makan ayam. Jangan habis dari sini kalian nanti nggak makan ayam ya. Oke, poinnya satu-satu karena nggak ada perlawanan ini, diskusinya singkat ya. Satu-satu. Baik, yang kedua. Kelompok C menjelaskan tentang halalnya minuman soda. Coba minuman soda halal. Iya halal. Minuman soda jika karena tidak mengandung alkohol. Quran surat Al-A'raf ayat 157, dan Allah menghalalkan bagi mereka yang segala yang baik dan mengharamkan yang buruk. Oke, ini katanya halal karena nggak mengandung alkohol. Coba bener nggak? Kelompok D. Kelompok D jawab. Kelompok D jawab. Ayo. Minuman soda loh. Kalau banyak-banyak bisa sakit tuh ya. Coba. D. Bener nggak nih halal? Ayo, siapa perwakilannya? Berdiri. Menurut saya soda itu haram karena soda itu membahayakan tubuh. Dan ada dalil di surah Al-Baqarah ayat 195. Wah, pakai dalil ya, silakan. Dalil di
surat Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadinya kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri hanya untuk kenikmatan. Nah, tuh ada dalilnya tuh. Tepuk tangan dong. Ya. Coba disanggah nggak? Disanggah. Ada jawaban lagi nggak? Kalau nggak dijawab berarti kamu nggak boleh minum soda setelah ini. Ayo, ada nggak sanggahan? Hah? Nggak pernah minum soda. Ada sanggahan nggak? Ayo, ayo. Poinnya nanti 1-0 ini kalau nggak bisa nyanggah. Yang banyak-banyak minumnya kalau misalnya lagi yang ada 5, 4. Yang penting jangan minum banyak-banyak, intinya sekali seminggu misalnya. Sekali seminggu. Disanggah lagi nggak? Kalau minumnya sering nggak apa-apa. Kalau kebanyakan baru haram. Ada sanggahan lagi nggak? Tapi mungkin kita bisa mencegahnya, tetap jangan meminumnya supaya tidak takut nanti sakit gitu. Oh, jadi preventif ya. Preventif. Daripada nanti sakit. Mending dihindari. Oh, mending dihindari seperti itu. Yang kelompok lain, ada yang mau menguatkan? Ayo. Minuman soda halal apa haram? Kelompok lain ada nggak? Dapat tambahan poin? Tidak, Pak. Tidak? Tidak halal. Berarti nggak halal? Nggak halal. Ini halal nggak? Nggak halal. Wah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas tuntas ya. Oke. Baik. Poinnya masih lebih banyak yang haram nih. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini terakhir nih, terakhir. Ubur. Oke. Ustadz nggak ngambil satu-satu, nggak nunjuk. Siapa kelompok, siapa yang mau angkat tangan untuk menjawab ubur-ubur halal atau haram? Saya, Pak. Wih, keren. Apa ini? Mau yang warna biru apa yang warna merah? Kita biru, Pak. Biru. Ubur-ubur apa? Halal. Berdiri. Kenapa halal? Karena dalam dalil Al-Quran dan hadis dinyatakan bahwa semua hewan berlaut adalah halal dimakan. Yang dalil utamanya adalah surat Al-Maidah ayat 96, Pak. Semua yang di laut Ya, Pak. halal. Iya, Pak. Kalau Ustadz berenang di laut boleh dimakan. Iya. Oke. Jadi semua hewan yang ada di laut atau apapun yang ada di laut itu halal. Enggak juga sih, Pak. Hah? Enggak juga sih. Oke. Oke, ada dalil-dalil yang menjelaskan secara umum ya, semua hewan yang ada di laut mayoritas bisa dimakan, tapi juga ada batasan-batasannya yang dibatasi dengan dalil-dalil yang lain. Hewan yang bertaring, ya kan, atau memiliki kuku dan sebagainya itu boleh dimakan apa enggak? Nah, kita bahas di sini. Nah, ini ada 3 hal yang kita pelajari ya. Hukum halal dalam Islam, hukum haram dalam Islam, terbiasa menaati aturan ajaran agama Islam. Coba, seorang muslim wajib hukumnya untuk mengetahui konsep halal dan haram. Terutama dalam makanan dan minuman. Apa saja jenis makanan dan minuman yang haram? Nah, itu kita pelajari. Dari tadi kita sudah bahas. Nih, yang pertama ayam goreng, teman-teman. Jangan sampai dari kelas ini kelar, kalian nanti nggak makan ayam, nggak makan soda, nggak makan fast food. Ya. Oke. Nanti di sini ada dalil-dalilnya. Jadi ada dalil satu yang menghalalkan semuanya, semua yang di laut halal. Tapi ada batasan-batasan dengan dalil yang lain, seperti itu. Intinya semua makanan itu selama tidak membahayakan, ya kan?
itu menyehatkan kita dan diolah secara islami, halal apa haram? Halal. Oke. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal. Sebagian, bukan semuanya ya. Sebagian dipilih-pilih yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi makanan itu yang baik untuk kita. Kalau mengikuti langkah setan artinya makanan itu menjerumuskan pada hal yang buruk. Misal makan mie instan berlebihan, ya kan? Atau makan fast food berlebihan, atau makan makanan yang memang haram, daging apa? Daging babi, daging binatang buas, ya kan? Atau hewan-hewan yang lain, banyak kriterianya. Lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nih definisinya. Tadi kalian harus memahami arti halal dan haram. Nih, makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi. Bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Intinya itu. Kalau dia positif bisa dimakan. Kalau dia malah membuat kalian mabuk, lupa diri, boleh nggak? Nggak boleh. Ada, bukan cuman miras ya, kecubung juga bikin bikin mabuk. Bagaimana kalau kita misalnya makan yang kita kayak ada punya alergi kan? Kalau kita misalnya makan yang alergi. Nah, Kalau gatal itu gimana? nih ikan itu halal ya. Tapi kalau kita makan alergi, bikin tubuh kita bentol-bentol, akhirnya nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Membuat kita repot, membuat kita sakit. Halal apa haram? Hah? Halal untuk orang lain, haram untuk kita. Maksudnya haram itu lebih kepada jangan dimakan, cari makanan yang lain yang menyehatkan ya. Oke. Nih, ada 3 kriteria nih gampangannya. Halal dalam mendapatkannya. Tadi yang Ustaz contohkan di awal. Kalau kita makan makanan halal tapi itu punya orang lain, boleh nggak? Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian halal dalam hal zat makanannya, dia bukan mengandung zat-zat yang haram seperti babi dan sebagainya. Ciki-ciki juga ada yang mengandung babi, ya kan? Oke. Halal dalam prosesnya, tadi disembelihnya pakai membaca bismillah. Oh, begitu. Lanjut. Nah, ini dalilnya. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu solihan inni bima ta'maluna alim. Ya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, intinya situ, halal, baik, positif. Kata kuncinya ya. Nah, ini lebih spesifik lagi tuh. Hewan darat, kerbau, sapi, kambing, unggas, itu boleh semuanya dimakan. Karena diciptakan mereka untuk dimakan. Ciri-cirinya hewan ternak ya. Kemudian segala macam hewan yang hidup di air. Ikan, kerang, cumi-cumi. Tapi ada diskusi lagi, hewan yang hidup di 2 alam. Nah, ya kan? Nah, itu juga nggak boleh. Boleh nggak makan kodok? Makan buaya. Tapi kalau kepiting gimana, Pak? Kepiting? Ya, itu dikatakan bahwa kepiting itu lebih dominan hidupnya di air. Kalau dia lama di darat, dia akan mati. Makanya nggak bisa disebut amfibi juga. Jadi boleh. Ya, masih boleh. Masih banyak yang membolehkan. Atau juga kayak di sini nih. Cumi-cumi, ya kan? Cumi-cumi,
kemudian hewan-hewan yang laut yang lain yang itu memang sudah ada fatwanya boleh dimakan ya boleh ya. Karena itu butuh kajian lebih mendalam. Tapi kalau kalian ragu, ya mending nggak usah. Kenapa? Jadi kalau ubur-ubur halal atau haram? Ubur-ubur itu boleh. Kan nggak ada taring sama nggak ada cakar. Ya, ubur-ubur boleh dimakan. Ya, tapi yang penting adalah cara mengolahnya tidak membuat kamu malah jadi sakit. Diolahnya yang benar ya. Karena dia hewan laut, tidak bertaring ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi daripada makan ubur-ubur yang itu bisa dibilang hama ya, hama di laut. Jadi intinya kalau di laut, nih kalau kalian lihat di laut, di situ banyak ubur-ubur, berarti lautnya sedang kotor atau tercemar. Ubur-ubur tuh nggak ada di tempat perairan yang bersih, jarang. Dia adanya di tempat yang kotor. Nah, terus kalian mau makan ubur-ubur. Ya, terus kalau tanaman-tanaman itu semuanya aman. Banyak yang aman ya. Kecuali anggur dirubah fungsinya. Jadi halal lagi nggak? Nggak ya, karena sudah berubah zatnya. Nah, ini juga sama, minuman halal. Tidak tercampur dengan barang yang najis. Kencing boleh diminum. Kalaupun boleh juga ogah minum ya. Ya, tidak memabukkan dan tidak membawa kemudaratan. Tadi kalau minuman soda, kalau sewajarnya ya nggak masalah. Meskipun kalau dihindari sih lebih bagus. Kalau sudah kebanyakan itu mudarat, itu nggak boleh. Jadinya haram. Nah, dalil minuman. Coba dibaca lagi bareng-bareng biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum ma'ruf syarahu wa minhu syarahu fi tusimu. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah belajar tentang halal dan haram. Menyenangkan belajarnya? Ayo, Ustadz mau konfirmasi lagi apa yang sudah kalian dapat di hari ini. Ustadz mau tunjuk atau ada yang mau angkat tangan? Apa yang kalian pelajari hari ini? Menyimpulkan. Siapa yang berani? Silakan. Berdiri. Sini sama Ustadz. Belajar apa aja kita hari ini? Tentang halal dan haram. Jadi nggak semua makanan itu bisa dianggap dengan halal. Oke. Jadi yang dikira kita ayam itu halal, ternyata ayam itu juga bisa haram karena dengan cara menyembelihnya. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa. Boleh, silakan duduk. Ada satu lagi volunteer. Volunteer, siapa lagi yang mau menjelaskan? Ada satu lagi? Ayo, siapa lagi? Satu. Siapa? Ya, silakan sini. Jadi yang sudah dipelajari adalah makanan halal atau haram itu tergantung dengan proses pengelolaannya, dan jika sudah contohnya ayam saat mau disembelih apakah sudah membaca bismillah ataupun menyebut nama Allah. Ya, Sudah? Sudah. Tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Intinya apa yang kita bahas tadi semoga menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati ya. Ya, lebih berhati-hati. Jadi mulai dari sekarang kalian harus lebih kritis lagi nih. Besok mau makan apa? Kira-kira halal apa haram? Kalau itu ragu-ragu, tanyakan konfirmasi. Boleh konfirmasi bahkan ke resto. Ini prosesnya bagaimana, ya? Jangan sembarangan beli makanan. Jangan sembarangan ambil makanan. Perhatikan juga dampaknya terhadap tubuh kita. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semuanya duduk bersiap lagi. Ya,
Semoga pelajaran hari ini menjadi berkah dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dari Ustadz, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.